Selamat sore Bapak Ibu, kalau saya boleh mohon tolong videonya dibuka karena sudah kangen melihat kita semua. Udah ada suaranya. Pak Romi tolong videonya dibuka. Ya oke, sementara ini ada 18 layar yang hadir dalam Zoom kita dalam ibadah jalan salib sore ini. Saya pikir nanti akan menyusul dengan teman-teman yang lain, Bapak Ibu sekalian. Dan ini kita sudah memasuki bagian-bagian atau tahap-tahap akhir dari persiapan kita dalam masa Prapaskah ini. Kita memasuki minggu kelima masa Prapaskah. Karena pertemuan keempat APP sudah dijalankan hari Kamis yang lalu, malam ini kita pertemuan di lingkungan kita hanya menjalankan jalan salib, dan ini tetap kita anggap dalam satu rangkaian dalam retret agung kita di masa Prapaskah ini. Saya kira Pak Anton sudah mengatur semuanya, memfasilitasi. Monggo Pak Anton, kita lanjut saja. Baik, terima kasih Pak Osman. Selamat sore Bapak Ibu dan anak-anak yang terkasih di dalam Kristus. Selamat sore Bapak. Selamat sore Ibu. Saya ingin menginformasikan dulu untuk petugas jalan salib yang keempat ini. Tentu saja host dan yang akan share screen nanti dibantu oleh Pak Tommy, ya spesialisnya. Lalu doa jalan salib atau ibadah jalan salib ini akan dipimpin oleh Mbak Erika. Ya. Lagu nanti perhentian 1 sampai 6 oleh Pak Anton, lalu 7 sampai selesai oleh Ibu Romi. Lalu perhentian 1 sampai 3 nanti oleh Mbak Erika. Ya, lalu 4, 5, 6 oleh Dik Dika, 7, 8, 9, 10 oleh Mbak Sari, lalu 11, 12, 13, dan 14 Mbak Reta. Kira-kira teknisnya seperti itu Pak Osman. Mari. Ya Pak Anton, ya. Saya mau lihat Mbak Reta dulu ya. Oh ya, sebentar saya juga belum lihat Pak, saya pastiin dulu ya. Dika sudah siap, Mbak Erika sudah siap, Mas Tommy sudah siap, Bu Romi sudah siap, saya sendiri juga sudah siap. Kemudian Mbak Sari. Oh, Bu Sagala ini mungkin Pak. Bu Sagala, ada Mbak Reta? Nanti yang Mbak Sari sepertinya digantikan oleh Mas Nifa ya, Bu Romi ya. Karena Mbak Sari baru ada bimbingan belajar. Bu Sagala belum jawab ya. Ini dia Bu Sagala. Oke. Sebentar dulu dipastikan dulu betul Pak, biar berjalan lancar untuk petugasnya. Mbak Erika sudah oke, Mas Tommy siap, Bu Romi oke, saya oke, Mas Nifa juga sudah oke, Dika oke, yang belum Reta. Mbak Reta ini. Mbak Reta gimana ya? Mbak Reta. Coba Bu Sagala, Reta, Dek Reta udah ada. Itu putrinya Bu Sagala bukan? Ya harusnya Bu Sagala. Sebentar, apakah Bu Sagala WA saya sebentar Pak? Supaya nanti berjalannya lancar nggak apa? Sebentar. Mbak Reta belum ya? Kemungkinan atau nanti minta tolong aja, Mas siapa ya? Mas OMK ini siapa ya? Mas Niko aja nih, ada Mas Niko nih. Mas Niko nanti Pak Anton minta tolong menggantikan Mas Niko menggantikan Mbak Reta kalau Mbak Reta
pas di perhentian berapa tadi? Anton, itu Ya. Mbak Reta itu putrinya Bu Sagala. Betul, Pak. Dihubungin aja karena saya kira udah bagus dikasih ke sana. Iya. Bu Sagala kan ada. Ya. Sebentar, saya telepon dulu ya. Ya, kita kan ini kan cuma ada ibadat salib, jadi tidak terlalu lama ya, Bapak Ibu. Ya, enggak terlalu lama. Oke, coba saya hubungi dulu ya. Biar nanti selesai ya Pak Usman ya. Maksudnya kalau sudah tugasnya siap. Halo Pak, Bu. Mbak Reta sudah siap ya Pak ya? Oke, baik. Jadi kita langsung jalan salib. Terima kasih Pak Sagala. Terima kasih. Oke, baik Pak Usman sudah siap. Mbak Reta. Silakan Pak. Oke, mari Mbak Erika, Bapak Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih. Pak Anton. Ya. Ya, Bu Romi. Baik, kita akan awali ibadah jalan salib ini. Mari kita hening sejenak, kita siapkan hati kita. Nanti yang akan memimpin adalah Mbak Erika. Nanti dipersilakan ya, Mbak Erika. Dipersilakan, Mbak Erika, kita bisa mulai. Selamat malam, Bapak dan Ibu. Selamat berjumpa kembali. Kita akan memulai ibadat jalan salib ini. Marilah kita siapkan hati, pikiran, dan fisik kita. Kita awali dengan menyanyikan lagu pembukaan. Silakan Pak Tommy. Yang ini Pak Tommy. Lagunya yang langsung apa? Gambar Yesus tadi Pak Tommy. Ya, gambar Yesus ya. Down the Via Dolorosa in Jerusalem that day, the soldiers tried to clear the narrow street, but the crowd pressed in to see the man condemned to die on Calvary. He was bleeding from a beating, there were stripes upon his back, and he wore a crown of thorns upon his head, and he bore with every step the scorn of those who cried out for his death. Down the Via Dolorosa, all the way of suffering, like a lamb came the Messiah, Christ the King. But he chose to walk that road out of his love for you and me. Down the Via Dolorosa, all the way to Calvary. Por la Via Dolorosa, triste día en Jerusalén, los soldados le abrían paso a Jesús, mas la gente se acercaba para ver al que llevaba
Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Saudara-saudari terkasih, tindakan Yesus melalui penderitaan di jalan salib untuk menebus dosa kita menjadi bukti nyata atas besarnya kasih Allah pada kita. Allah, Sang Pencipta, tidak mengendaki kita, anak-anaknya, jauh daripadanya karena dosa. Kegiatan ibadat jalan salib, di mana kita merenungkan kisah sengsara Yesus ini, menjadi salah satu sarana bagi kita untuk merenungkan dan menyadari dosa kita dalam melakukan pertobatan diri, bukan hanya untuk diri sendiri, melainkan kita juga harus mampu mengambil tindakan nyata kepada sesama dan seluruh alam ciptaannya. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, Engkau telah menunjukkan kasih-Mu dengan merelakan Putra-Mu yang tunggal mengalami kesengsaraan untuk menebus dosa-dosa kami. Bimbinglah kami melalui Roh Kudus-Mu dalam merenungkan jalan salib ini, agar kami semakin mampu mengamalkan iman kami. Terlebih, kami berani untuk semakin mengasihi, semakin terlibat, dan semakin menjadi berkat bagi sesama kami dan seluruh alam ciptaan. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup bersama Dikau dan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Mari kita merenungkan Yesus yang menjadi korban karena cinta kasih-Nya. Perhentian pertama, Yesus dijatuhi hukuman mati. Kami menyembah Dikau, ya Tuhan, dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu, Engkau telah menebus dunia. Layaknya seorang penjahat, Yesus dihadapkan dalam sidang pengadilan Pilatus. Sebenarnya Pilatus tidak menemukan kesalahan Yesus, tetapi ia harus menyerah pada desakan para tua-tua, ahli-ahli Taurat, dan seluruh rakyat. Dan Yesus dijatuhi hukuman mati. Ia yang tak bersalah diserahkan kepada rakyat untuk disalibkan. Sebuah keputusan yang melibatkan pendapat orang lain terkadang malah menjadi tidak adil. Apakah aku pernah ikut campur atas urusan orang lain sehingga membuat orang tersebut mengalami ketidakadilan? Ataukah dukungan yang aku berikan mampu memberikan keputusan yang adil? Apakah aku sudah terlibat untuk memperbaiki keadilan menjadi lebih baik atau bahkan lebih buruk? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, karena Pilatus mendengarkan pendapat orang lain, Engkau dijatuhi hukuman mati. Tolonglah kami agar berani terlibat menjadikan hal kehidupan ini semakin lebih baik dan bukan sebaliknya. Sebab Engkaulah Tuhan kami kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa ini. Karena domba tak bersalah, ajar kami taat pada Bapa-Mu. Perhentian kedua, Yesus memanggul salib. Kami menyembah Dikau, ya Tuhan, dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu, Engkau telah menebus dunia. Yesus dihina, diludahi, disesah, bahkan mahkota duri dikenakan di kepalanya. Deritanya semakin bertambah, ketika ia harus memanggul salibnya sendiri menuju ke tempat yang bernama tempat tengkorak, yang dalam bahasa Ibrani disebut Golgota. Ketika kita dihina atau diejek, sering kita menjadi jengkel, marah, sakit hati, dan ingin balas dendam. Tetapi iman kita mengajarkan akan kasih. Bahkan kita harus mengasihi musuh kita.
Mampukah kita tetap mencintai walau kita dihina? Mampukah kita mengasihi musuh kita? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, penderitaanmu semakin lengkap karena dosa kami. Seakan kami yang menghina Engkau, kami yang memasangkan mahkota duduk di kepalamu. Kami mohon bimbinglah kami melalui Roh Kudus-Mu, agar kami selalu mengingat hal ini, sehingga kami mau berubah dan mengambil tindakan nyata untuk semakin mengasihi orang yang menghina kami. Sebab Engkau Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa ini. Kayu salib di atasmu, mari kita memikul salib kita pikul. Perhentian ketiga, Yesus jatuh untuk pertama kali. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Perjalanan Yesus menuju Golgota semakin berat. Jalan mendaki membuat beban salib terasa berat. Luka-lukanya mengeluarkan darah. Badannya lemah dan lelah, bahkan batin pun lelah. Hal ini menyebabkan Yesus jatuh dalam perjalanannya. Namun, karena cinta dan kesetiaannya, Yesus bangkit dan meneruskan perjalanan. Penderitaan seringkali membuat kita ingin menyerah, bahkan mengakhiri hidup. Ketika kita melihat sesama kita mengalaminya, apakah yang kita lakukan? Membiarkannya terpuruk? Ataukah kita memberikan dukungan untuk berani menghadapi penderitaan seperti yang Yesus ajarkan? Apakah kita terlibat dalam menjaga kehidupan, baik pada sesama maupun alam ciptaan? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, sering kami tidak peduli dengan sekitar kami. Kami lebih mementingkan diri sendiri dibandingkan terlibat dengan sesama kami yang menderita. Bimbinglah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami lebih peka dan mau terlibat menjaga kehidupan sesama dalam dan alam ciptaan. Sebab Engkau Tuhan kami kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa ini. Tuhan Yesus, tolong kami. Bila kami jatuh lagi, karena salib yang berat. Perhentian keempat, Yesus berjumpa dengan ibunya. Kami menyembah Dikau ya Bapa dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Yesus ternyata tidak sendirian. Maria, ibunya, setia mengikutinya. Maria ada di pinggir jalan yang dilewati Yesus. Tatapan kasih bundanya meringankan bebannya, dan bagi Maria, dia ikut merasakan kesedihan dan beban penderitaan yang dialami putranya. Di masa pandemi coronavirus seperti ini, banyak orang yang menderita atau kehilangan pekerjaan, dan banyak perusahaan yang mengalami kemunduran. Tidak ada order, dan banyak yang sakit, bahkan meninggal. Apakah yang sudah kita lakukan? Apakah kita juga terlibat ketika melihat sesama kita yang menderita? Apakah kita tetap bisa mengasihi sesama kita ketika kita sendiri sedang mengalami penderitaan? Marilah kita ningginya. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Bunda Maria menunjukkan kasih-Nya kepadamu.
sekalipun dari pinggir jalan. Dia mau terlibat ikut merasakan kesedihan dan penderitaan. Bimbinglah kami dengan Roh Kudus agar kami mampu meneladani kemuliaan, jadi pribadi yang sanggup mengasihi dan terlibat dengan sesama yang menderita. Sebab Engkaulah Tuhan kami kini dan sepanjang masa. Amin. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Allah ampunilah kami orang berdosa ini. Oh Maria, Pura Kudus, Ya Ibu Yesus, Perhentian kelima, Yesus ditolong Simon dari Kirene. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. sebab dengan salib Engkau telah menebus dunia. Yesus sudah semakin lelah memanggul beban salibnya. Simon dari Kirene yang baru datang dari luar kota dipaksa oleh para serdadu untuk membantu Yesus memanggul salib. Memikul salib adalah salah satu ciri sebagai pengikut Yesus. Tiap orang memiliki salib yang berbeda-beda. Ada yang berat, ada pula yang ringan. Tetapi bila kita saling memikul salib, maka salib akan terasa lebih ringan. Maukah kita membantu sesama yang kita memikul salib yang berat? Maukah kita terlibat? Kita tidak pernah tahu bahwa dengan cinta kasih dan keterlibatan kita, sesama yang kita bantu akhirnya mampu memikul salibnya. Marilah kita hening sejenak. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, dengan pertolongan Simon dari Kirene, Engkau memberikan contoh walaupun terpaksa beban salib terasa ringan. Bimbinglah dengan kudus-Mu Agar kami berani belajar seperti Simon yang walaupun paksa tetap mau membantu sesama kami memikul beban salibnya. Sebab Engkaulah Tuhan kami kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Allah ampunilah kami orang berdosa ini. apapun yang Kau lakukan bagi para penderita, pada Tuhan berkenan. Perhentian ke-6, Veronika mengusap wajah Yesus. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Wajah Yesus penuh dengan darah dan keringat. Sulit untuk melihat dengan baik. Veronika melihat itu. Dan dengan berani ia mendekati Yesus dan menyeka wajahnya. Karena sikapnya yang tulus, Yesus menghadiahi gambar wajahnya. Perbuatan sekecil apapun, semudah apapun, jika dilakukan dengan tulus, akan ada hadiahnya. Apakah kita mau menjadi seperti Veronika yang dengan berani mau terlibat dalam penderitaan Yesus? Marilah kita hening sejenak. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami sering melihat penderitaan sesama kami, tetapi terkadang kami malas untuk menolong. Malas untuk terlibat karena berbagai alasan. Tolonglah kami dengan bimbingan Roh Kudus-Mu, agar kami mau melakukan aksi nyata, yaitu terlibat menolong sesama kami yang mengalami kesusahan. Sebab Engkaulah Tuhan kami kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Allah ampunilah kami orang berdosa ini. Bila kita meringankan
bukan orang yang sengsara. Tuhan Allah berkenan. Perhentian ketujuh. Yesus jatuh untuk kedua kalinya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib sucimu Engkau telah menebus dunia. Sekalipun Simon dari Kirene dan Veronika telah menolong Yesus, ternyata hal itu tidak cukup. Tubuh Yesus makin lemah, sementara perjalanan masih jauh. Karena beratnya beban salib, Yesus jatuh untuk kedua kalinya. Tetapi Yesus bangkit lagi dengan tabah dan tekad yang kuat untuk menebus dosa kita. Dalam perjalanan pertobatan kita, terkadang kita masih sering jatuh dalam dosa yang sama. Jatuh dan bangun terus-menerus, sampai kapankah kita akan seperti ini? Sadarkah bahwa dosa kita yang membuat salib Yesus semakin terasa berat? Apakah kita bangkit kembali seperti yang Yesus teladankan? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, jatuh berulang kali adalah hal yang tidak enak, bahkan membuat malu. Bantulah kami dengan bimbingan Roh Kudus-Mu, agar kami berani bangkit dan melangkah maju, serta berjaga terus dari kejatuhan kembali. Sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa ini. Bila mana kami terjatuh karena salah, ya Tuhan teguhkanlah. Perhentian ke-8. Yesus menghibur para wanita yang menangisinya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib sucimu Engkau telah menebus dunia. Di dalam perjalanannya menuju Golgota, banyak orang yang mengikuti Yesus. Di antaranya banyak wanita yang menangis dan meratap. Yesus pun memberi nasihat kepada mereka. Hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu. Para wanita itu menangis tetapi tidak menyadari keadaan dirinya sendiri. Mereka lebih menasehati orang lain tetapi tidak melakukan pertobatan diri. Mereka terlibat tetapi dalam hal yang negatif. Apakah kita juga seperti mereka? Menuding orang lain sementara kita sendiri melakukan? Apakah ini arti terlibat yang sebenarnya? Apakah terlibat seperti ini bisa disebut karena cinta atau mengasihi? Atau sebaliknya, senang pada penderitaan orang? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, teguran-Mu kepada para wanita yang menangis dan meratapi-Mu, seperti teguran-Mu kepada kami. Seringkali kami peduli pada sesama, tetapi kami melupakan pertobatan diri sendiri. Bimbinglah kami dengan terang Roh Kudus-Mu, agar kami melakukan pertobatan diri terlebih dahulu, sebelum kami mencintai dan terlibat dengan sesama kami dan juga alam ciptaan. Sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa ini. Dalam tobat yang sejati, ini akan ku ratapi dosa dan pelanggaran. Perhentian ke-9. Yesus jatuh untuk ketiga kalinya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib sucimu Engkau telah menebus dunia. Di tengah cuaca yang terik, semakin panas, Yesus sungguh-sungguh sudah kehabisan tenaga. Jalan yang semakin menanjak, ditambah luka-lukanya yang mengucurkan darah, semakin memperberat penderitaannya. Tubuhnya tak
tak kuat lagi menahan beban salib. Yesus jatuh untuk ketiga kalinya. Tetapi sekali lagi, besarnya cinta pada manusia dan ketaatan pada Bapanya membuat Yesus untuk bangkit lagi. Kekuatan cinta Allah pada kita itulah yang memberikan kekuatan pada Yesus untuk bangkit. Apakah kita juga mempunyai cinta sebesar itu untuk berkorban bagi sesama yang membutuhkan? Seringkali kita akan menjawab, tidaklah mungkin menyamai besarnya kasih Allah yang tanpa batas karena kita hanyalah manusia biasa. Tetapi, apakah kita berani mencoba untuk melakukannya? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, cintamu yang tiada batas tak akan mungkin bagi kami tandingi. Tetapi kami tetap percaya dengan pertolongan rahmat-Mu dan bimbingan Roh Kudus-Mu, kami akan mampu belajar dan mencoba meraihnya. Sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa ini. Karena dosa dan derita, tangan-Mu Perhentian ke-10. Pakaian Yesus ditanggalkan. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Saat tiba di Bukit Golgota, penderitaan Yesus belumlah berakhir. Para serdadu dengan kasar menanggalkan pakaian Yesus. Luka-luka kembali berdarah karena gesekan pakaiannya. Dan yang paling menyedihkan, Yesus dipermalukan. Ia ditelanjangin di muka umum. Saat itu, Yesus menjadi manusia yang paling hina. Manusia tanpa martabat. Dalam perkembangan dunia yang semakin carut-marut ini, sering kita mendengar keadaan menyedihkan, di mana manusia tidak lagi menjaga martabatnya, menjaga kemurnian tubuhnya sebagai bait suci Allah. Apakah kita salah satu yang termasuk di dalamnya? Jika tidak, apakah yang sudah kita lakukan terhadap kondisi ini? Apakah kita terlibat untuk mengajak sesama kita, terutama generasi muda, untuk menjaga kemurnian? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami sering lalai menyadari tubuh kami adalah bait suci-Mu. Kami mohon bantuan Roh Kudus-Mu untuk selalu mengingatkan kami dan menumbuhkan tekad dan aksi nyata untuk terus mau belajar menjaga kemurnian diri kami menuju kesempurnaan seperti Engkau sempurna adanya. Sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Pakaian-Mu martabat-Mu direndahkan. Hentian ke-11. Yesus disalibkan. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Penderitaan Yesus masih terus berlanjut. Para prajurit mencampakkan tubuh Yesus ke tanah, menembusi tangan dan kakinya dengan paku pada kayu salib. Palang pengkhianaan. Ini adalah saat yang benar-benar mengerikan. Kemudian salib itu ditegakkan, namun sekalipun tangannya terpaku dan menanggung berat beban tubuhnya, Yesus masih sempat mendoakan para serdadu. Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Menerima sikap yang tidak adil, tidak memiliki kesalahan, tetapi dihukum, menjadikan kita dendam dan sakit hati. Apakah ini selaras dengan ajaran iman kita tentang kasih? Apakah kita bisa mengampuni? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami mau meneladani sikap-Mu, mengampuni yang bersalah,
dan dan membawa membawa ketidakadilan kepada kami. Dengan pertolongan Roh Kudus-Mu, ajarilah kami dan berikan kami kekuatan untuk melakukannya. Sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa ini. Dari salib Nyalanya nggak sama kuatnya. Perhentian ke-12. Yesus wafat di salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Sudah jam 12 siang, ketika kegelapan mulai meliputi daerah itu. 3 jam lamanya, dalam kondisi gelap, Yesus mengalami kesakitan dan ketakutan, bahkan merasa sendirian. Saat itulah Yesus berseru kepada Bapanya, "Allahku ya Allahku, mengapa Engkau meninggalkan Daku?" Dan tepat jam 3 siang, Yesus menyerah dengan berkata, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Sesudah berkata demikian, Yesus wafat. Kasih Allah melalui Putra Tunggalnya adalah kasih yang tanpa batas, sungguh tiada taranya. Cinta yang tulus diberikannya kepada para sahabat-sahabatnya, bahkan juga para musuhnya. Cinta Tuhan itulah yang kita rayakan dalam perjamuan Ekaristi. Semoga kita selalu mengalami perbaruan cinta setiap hari, agar semakin mengasihi sesama kita dan alam ciptaannya. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, karena Engkau begitu besar cinta-Mu bagi kami, Engkau setia dan taat pada kehendak Bapa untuk menebus dosa-dosa kami. Ajarkan kami untuk setia, juga mengamalkan kasih-Mu yang tanpa batas itu kepada sesama kami dan seluruh alam ciptaan dalam perjalanan hidup kami. Sebab Tuhan kami kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Kami orang berdosa ini. Biji mati menghasilkan buah yang berkelimpahan. Wahai Tuhan hidupkan. Perhentian ke-13. Yesus diturunkan dari salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Salah seorang prajurit menikam lambung Yesus dan segera keluarlah dari serta air. Atas keberanian Yusuf dari Arimatea yang meminta jenazah Yesus pada Pilatus. Jenazah Yesus lalu diturunkan. Maria yang disadari awal mengikuti jalan salib Yesus, menerima Yesus di pangkuannya. Sekalipun berduka, Maria melaksanakan apa yang pernah dikatakannya. Terjadilah padaku menurut perkataanmu. Maria menjadi teladan kesetiaan bagi kita sebagai orang beriman karena kesetiaannya mendampingi Yesus. Bunda Maria, perawan pilihan Allah, membuktikan kesetiaannya sampai akhir hayat putranya. Setiap pada perkara kecil, maka kita akan diberikan kepercayaan akan perkara besar. Apakah kita setia pada iman yang kita percayai, ataukah kita setia mengamalkan ajaran iman kita kasih dengan tingkah laku dan perbuatan kita? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, teladan Bunda Maria membuat kami sadar kelemahan kami.
kasih yang setia yang menjadi ajaran iman sering hanya menjadi ucapan kosong belaka. Bimbinglah kami melalui terang ilahi, agar kami setia dan penuh kasih seperti yang telah diajarkan Bunda Maria. Sebab Engkaulah Tuhan kami kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa ini. Salibkan jadilah hamba Perhentian ke-14. Yesus dimakamkan. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Sebab hari Sabat akan mulai. Para murid merawat jenazah Yesus, mengafaninya dengan kain lenan dan meminyakinya menurut adat orang Yahudi. Lalu jenazah Yesus dibaringkan dalam sebuah kubur baru di dekat tempat Yesus disalibkan. Yesus telah wafat, tetapi kasih dan mukjizatnya tetap nyata hingga kini. Apakah kita percaya akan karya-karyanya yang ajaib sejak dahulu hingga saat ini? Apakah kita pernah mengalami kasih-Nya yang begitu besar? Apakah kita sanggup menjadi saluran kasih-Nya kepada sesama di sekitar kita dan seluruh alam ciptaan? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, dalam masa pertobatan ini, ajar kami semakin menyadari bahwa kasih-Mu masih nyata dalam setiap langkah kehidupan kami. Kami mohon agar kami dimampukan menjadi saluran berkat bagi sesama kami dan alam ciptaan. Sebab Tuhan kami kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa ini. Tuhan Yesus dimakamkan, masuk alam kematian, sampai bangkit dunia. Silakan Mbak Erika, langsung di doa penutup 23. Allah Bapa yang Maha Rahim, penderitaan Yesus di jalan salibnya sungguhlah berat. Tetapi karena kasih, kesetiaan, dan ketaatannya pada kehendak-Mu, Yesus mampu melakukannya bagi kami, menebus dosa-dosa kami, agar kami merasakan kembali hubungan yang harmonis dengan-Mu. Ajarilah kami untuk selalu menyadari hal ini, sehingga tingkah laku kami hari demi hari semakin sesuai dengan apa yang Kau kehendaki dan semakin menuju kesempurnaan. Kami mohon, mampukan kami untuk semakin mengasihi, semakin terlibat, dan semakin menjadi berkat bagi sesama kami dan seluruh alam ciptaan-Mu. Dengan pengantaran Tuhan kami, Yesus Kristus, Putra-Mu yang hidup bersama Dikau dan Roh Kudus panjang segala masa. Amin. Kita nyanyikan lagu penutup, kita bisa lihat dari grup WA lingkungan, Golgota tempat Tuhanku disalib. Jadi puji syukur 487. Teksnya bisa kita lihat di grup WA lingkungan, bait 1 dan 3. Mari kita nyanyikan bersama. Golgota tempat Tuhanku disalib dan dicela, agar dunia damai pula dengan Allah kalinya. Dari sanalah
mengalir sungai kasih karunia bagi orang yang berdosa yang memandang Golgota. Yang ketiga, mari kita muliakan cinta kasih penebus dosa kita Dia hapus dengan darah yang kudus. Dia taat sampai mati ada salib Golgota. Kita hidup oleh Dia, puji Tuhan selamanya. Terima kasih saya ucapkan kepada Pak Usman, kepada Bapak Ibu, anak-anak, terutama kepada Mas Tommy, kepada Bu Romi, kepada Mbak Erika, Mbak Reta, Mas Nafi, Dek Dika, yang sudah memimpin ibadat Jalan Salib pada malam hari ini, dan juga terutama terima kasih kepada semua umat lingkungan Vincentius yang sudah mengikuti ibadat Jalan Salib ini dengan virtual. Mohon maaf kalau terjadi kendala jaringan, jadi agak terputus-putus. Sekali lagi terima kasih, Tuhan memberkati. Monggo, silakan Pak Usman. Terima kasih Pak Anton. Erika luar biasa memimpin ibadat Jalan Salib kita sore ini. Saya tadi berusaha mendengarkan suaranya Dimas, ternyata Dwika, anak-anak yang memimpin juga membawakan Jalan Salib. Kalau Niva, Dimasnya ada keperluan, jadi mempersiapkan itu, jadi ujian jadinya. Ya, tapi maksud saya luar biasa Dika bisa benar-benar konsentrasi untuk memimpin pemberhentian pada 4 kali perhentian ya. Kalau Niva sih sudah jelas ya, suaranya itu berkarisma ya, itu nanti dipertahankan itu. Calonnya saya kalau sudah lihat itu calon pastor sebenarnya, tapi sudah jadi leader lah, pemimpin dengan orasi yang luar biasa. Itu di suaranya suara ada harisma. Kalau dia orang Batak sudah Raja Parhata itu sebenarnya nanti. Rancak Bana. Tapi dia kan orang Nias, jadi tidak jadi Raja Parhata. Dan juga Reta ya. Tadi mana wajahnya Reta? Tadi nggak ditunjukkan. Kita pengen lihat wajahnya Reta karena yang lain pengen lihat. Nah, jadi ya benar-benar saya mengucapkan terima kasih kepada seksi liturgi. Ini benar-benar kita membuat contoh bagaimana semakin terlibat ya, dan hanya Jalan Salib sore ini bisa kita lihat begitu banyak yang terlibat, dan terlibat itu menurut saya tidak hanya pada acara ini, karena keterlibatan itu sudah dijalankan dari sejak persiapan begitu diberi tugas oleh seksi liturgi. Jadi kita berikan aplaus untuk OMK kita dan untuk anak-anak kita. Juga aplaus untuk seksi liturgi. Aplaus untuk umat lingkungan Vincentius. Geran mau pidato, ini kayaknya muncul di screen full. Mau pidato. Mau menyanyi Mas Geran untuk penutupan APP keempat? Enggak. Oh. Iya. Tommy bisa di, karena saya lihat dia full screen, bisa di galeri aja ya, di mana ya, gimana cara? Oke. Karena dia nongol gitu ya, saya pikir dia mau minta wine ke rumah. Jadi kita sudah menyelesaikan rangkaian pertemuan di lingkungan kita,
luar biasa keterlibatan kita, dan sore ini pun ada 21 layar ya. Jadi luar biasa. Saya sungguh bahagia dan mudah-mudahan Bapak Ibu juga sungguh bahagia sehingga daya imunnya bertambah. Saya harap kita semua sehat ya. Jadi habis pertemuan ini saya berharap bahwa saya percaya bahwa kita bisa melanjutkan dalam keluarga kita hingga nanti kita sama-sama ikut di dalam pekan suci. Nah, sekedar mengingatkan aja dalam konteks tadi kita udah pastilah saling mengasihi dan kita benar-benar terlibat dan semoga bisa menjadi berkat. Dalam rangka berkat saya mengingatkan jangan lupa celengan Yesus Tunawisma masih ada waktu. Dan juga kalau kita mau berbagi di APP lingkungan kita dengan kode 05 di ujung ya. Jadi masih ada waktu. Nanti kami setelah itu selesai pengurus akan berdiskusi bagaimana itu dijalankan di lingkungan kita. Saya kira itu dari saya. Sekali lagi terima kasih untuk kita semua. Salam sehat untuk kita semua. Screenshot. Carolina Sari ada rupanya. Ini Carolina Sari, putrinya Pak Osman ada di situ. Nah, sekarang dia ngumpat. Screenshot dulu Pak Osman. Nah, bagian yang terakhir foto. Semua muncul ya. Nah, Mas Tommy tolong diatur. Mana Reta tadi nggak muncul. Dia udah ikut memimpin doa. Muncul dong. Bu Imam pakai masker karena di mana? Ini. Iya. Nggak apa-apa kalau memang harus pakai masker nggak apa-apa Bu. Di rumah atau di luar? Di rumah kayaknya di kamar. Oke, Mas Tommy. Oh, mic nyala. Oke, Bapak Ibu semuanya 1, 2, 3. Itu mau Pak, itu Pak Anton gambarnya berkabur soalnya. Oke, siap. Sekali lagi gaya bebas. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Selamat malam. Terima kasih sekali lagi Seksi Liturgi Pak Hasto, Bu Sari, Pak Anton, Pak Heru. Terima kasih sudah mengimplementasikan bagaimana kita semua terlibat. Terima kasih sekali lagi ya. Selamat malam. Malam. Saya pakai masker. Maaf tadi ada pasien ke rumah. Maaf. Oke. Saya. Terima kasih Bapak-bapak, Ibu-ibu EMK. Terima kasih. Terima kasih juga. Selamat malam. Kami terutama terima kasih yang sudah memfasilitasi luar biasa, Mas Tommy. Terima kasih, Mas Tommy. Selamat malam Bapak Ibu. Tuhan. Malam Bu Lucia.